Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kali ini saya mengajak Kak Halkit. Ada Jessica. Halo Jessica. Ada Felis. Hai. Ya, mereka kami ajak untuk memuji Tuhan. Nanti Jessica nyanyi Kasihnya Seperti Sungai, dan Felis kakaknya akan mengiringi dengan keyboard. Ayo kita saksikan pujian mereka, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo, luar biasa. Tepuk tangan buat Jessica. Terima kasih Jessica telah memuji Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Kasih Tuhan seperti sungai. Pujian ini cukup lama. Ketika saya sekolah minggu pun saya menyanyikan pujian ini. Ini pujian yang abadi. Seperti kasih Tuhan Yesus juga yang abadi. Dia senantiasa mengalir, memberkati kita, selalu hadir di saat kita susah, di saat kita senang. Dia selalu hadir. Dikatakan kasihnya seperti sungai. Saya kemarin coba melihat apa sih manfaat sungai. Ada beberapa manfaat sungai. Sungai bisa menjadi sarana transportasi. Dan sungai juga bisa sebagai sumber pembangkit listrik. Sungai bisa menampung dan mengalirkan air hujan. Sungai sebagai sumber mata air kehidupan. Sungai sumber irigasi. Sungai pusat ekosistem. Dan sungai mencegah banjir. Wah, sangat banyak manfaat sungai. Demikian juga kasih Tuhan. Begitu banyak. Sampai Paulus pun berkata di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18. Mari kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa supaya kita sebagai orang-orang kudus yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang amat mahal bisa memahami. Didoakan oleh Paulus supaya kita bisa memahami. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Efesus 3 ayat 18 berkata, saya berdoa
Paulus berdoa, semoga bersama-sama dengan semua umat Allah kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Biarlah kita sebagai orang tua, kita juga mau berdoa sebagaimana Paulus juga berdoa. Doakan putra putri Bapak Ibu semua, supaya anak-anak kita juga bisa memahami, bisa menyelami betapa luasnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Di dunia ini tidak ada yang dapat menyamai panjang lebarnya. Mungkin kita berkata langit sudah tinggi, sudah lebar, tapi itu tidak bisa melampaui kasih Tuhan yang begitu besar. Dikatakan kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dia senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Poin yang kedua, pujian tadi berkata mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, kasih Tuhan mengalir, senantiasa mengalir di waktu susah. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi persoalan apapun juga, ayo hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Minta kasih-Nya menentukan, menenangkan kita, sehingga kita boleh senantiasa berharap. Ketika persoalan dihadapi, kita tahu kasih-Nya itu akan menentukan, akan memberi kemenangan, akan memberi semangat kepada kita ketika kita menghadapi susah. Dan dikatakan kasih Tuhan juga mengalir. Pujian tadi berkata mengalir di waktu senang. Ini menjadi perhatian kita juga. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong Tuhan, jangan sampai kita jadi lupa. Ketika ada masalah, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan tolong, terus kita lupa. Inilah menjadi perundungan kita. Biarlah di waktu senang pun kasih Tuhan ada bersama kita. Jangan sampai kita meninggalkan kasih-Nya. Biar kita terus ada di dalam kasih-Nya. Haleluya. Dikatakan kasih-Nya, poin yang ketiga, dikatakan pujian tadi, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Tidak berubah kasih Tuhan. Yesaya ayat pasal 54 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Haleluya. Kasih Tuhan tidak berubah. Pengkhotbah 3 ayat 14 kita mau baca. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya.
itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah kasih Tuhan yang mengalir seperti sungai. Kita mau terima, kita mau tinggal di dalam kasih-Nya tersebut. Kita mau bersyukur buat pengorbanan karya Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus kita dan menyertai kita dalam suka maupun duka sampai Dia datang kembali. Kasih-Nya menguatkan kita sampai kita terus didapatkan hidup melekat, kudus, menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya. Mari kita mau bersyukur. Nanti saya minta Felis berdoa mengucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita semua. Mari Felis. Terima kasih Tuhan atas waktu kita yang sangat berharga ini Tuhan. Tuhan, saya ingin berterima kasih karena sudah memperbolehkan kami menceritakan tentang firman-Mu yang sangat ajaib. Dan terima kasih telah memperbolehkanku mengiringi melayani hari ini. Tuhan, tolong ajari kami jadi murid, jadi anak-anak-Mu yang beriman, yang lebih percaya akan Engkau sampai dari sekarang hingga selama-lamanya Tuhan. Terima kasih telah menjadikan kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Felis berdoa dan mengucap syukur. Felis percaya kita semua akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan dari sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.